kalau di kuburan gini ada setan nggak sih, kameramen? Kurang tahu juga saya bukan teman setan. Terus kalau emang di kuburan itu nggak enak, nggak mungkin orang yang pada nginep pada betah. Iya, Bener nggak? kayaknya mah enak kali. Iya, makanya kagak pada pulang. Udah, pada betah. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di kediamannya Pak Ustadz Ibnu ya. Saya mau numpang bersih-bersih dulu, numpang sholat, baru nanti kita ngobrol-ngobrol ya tentang gimana sih hukum sebenarnya mengenai membunuh ular gitu kan. Jangan kemana-mana, simak terus di Sobat Reptil 17. Dapat Ri ular Ri? Dapat Pak? Waduh, alhamdulillah Ri. Dapat satu. Ular hijau. Ular hijau. Ya, yang sering dibilang ular totok atau ular ini. Yang orang banyak anggap itu ular berbisa, padahal enggak. Waduh, mantep Ri. Iya. Masya Allah dapat satu mah. Nah, ini nih. Alhamdulillah. Wih. Berani nggak Pak Ustadz? Wah, kagak ada jangan. Nah, ini Pak. Jangan pakai dibuka Ri. Jadi ini ekornya warna silver Pak. Ternyata di sini masih ada ular boncleng. Apa? Boncleng. Ular bonyosoma. Boncleng bojo. Boncleng. Boncleng. Bojo ngacleng. Tadi apa bojo soma apa? Gonyosoma. Oh, gonyo soma. Gonyosoma. Oh. Jadi dia dari keluarga kolibrit. Postad ini nggak berbisa kalau yang ini. Kita Nah, ini kan yang nggak berbisa tapi belum Iya. biasa Mari. Belum biasa Mari. Nah ini Ngeri ekornya, juga. ekornya silver. Kalau yang berbisa itu ekornya merah Postad. Iya. Terus ada juga hijau kayak gini, tapi full hijaunya dari kepala sampai ekor itu hijau. Itu juga biasanya di daerah sini masih banyak. Itu di lubang mana Ri dapat Ri? Dari pohon bambu tadi. Oh, bambu. Asalnya di pohon bambu. Masya Allah. Nah, ini Nah itu yang kata ular katanya di pohon bambu bisa langsung lari ke ubun-ubun. salah satunya ini. Oh itu? Oh. Iya, salah satunya ini. Terus juga ular pucuk. Ular pucuk itu yang dari kepala sampai ekornya hijau. Masya Allah. Nah, cuma kalau yang dua jenis ini nggak begitu ngebahayain. Yang ngebahayain itu yang ekornya ini merah di sininya. Oh gitu. Kepalanya lebih segitiga. Mantap sih Ari dapatnya. Nah itu. Ini lumayan Pak. Ular hijau, Iya. ular boncleng. Nah ini taruh Ular dulu. boncleng. Ini Pak Ustadz Ibnu yang tadi. Nah ini kita mau diskusi atau saya sendiri kepo gitu kan, pengen tahu lebih jelas tentang yang masih sering didebatkan atau didiskusikan di media-media sosial, terutama di beberapa grup reptil tentang membunuh ular gitu kan. Nah, itu sebetulnya seperti apa? Kita akan dengar jelasnya dari guru kita Pak Ustadz Ibnu. Nah, silakan Pak Ustadz. Iya, baik penjelasannya. Ya, terima kasih pada Ari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menyikapi pertanyaan yang telah dilontarkan oleh saudara Ari ya, bagaimana gitu hukumnya kira-kira untuk gitu ya? Ya, Iya, membunuh ular ya. ya, terutama dengan dalih itu masuk rumah ularnya. Iya, dengan dalih masuk rumah ularnya gitu ya. Ya, Jadi begini, untuk pertanyaan tersebut Allah Subhanahu wa taala ya telah menciptakan ya berbagai macam makhluknya gitu ya. Dari yang kecil sampai yang besar ya. Dari yang berjalan pakai kaki sampai yang tidak berjalan pakai kaki ya. Kemudian juga dari yang jinak sampai yang buas ya. Semuanya ciptaan Allah. Nah, untuk masalah daripada ular ini ya,
hukum untuk membunuhnya. Iya. Ya, ada juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwasanya Rasulullah telah mengajarkan kepada kita semua dalam sebuah hadis. Rasulullah mengatakan, jika ada sesuatu atau ular masuk ya ke dalam rumahmu, maka tunggulah ya sampai 3 hari, jangan kamu langsung membunuhnya. Jadi Ya, 3 hari ya. 3 hari menunggu gitu ya. Nah, hal tersebut disampaikan oleh Rasulullah. Mengapa? Karena adabnya kepada binatang ya, meskipun ular ini adalah masuk binatang yang buas ya. Nah, untuk masalah ular ini Rasulullah menganjurkan seperti itu, adabnya menunggu sampai 3 hari. Kenapa? Kan gitu ya. Ya. Apakah tidak dikhawatirkan nanti terjadi sesuatu? Ya, betul. Ya, gitu. Betul. Nah, ini adalah suatu adab ya, yang diajarkan oleh Rasulullah, karena ular tersebut adalah bisa dijelmakan oleh jin, dan jin bisa menjelma ular. Itulah yang berbentuk ular, itulah alasannya untuk menunggu. Nah, setelah menunggu 3 hari, kalau misalnya ular masih tetap ya di dalam rumah, maka kita dibolehkan untuk membunuhnya ya. Kalau misalnya ular itu keluar dari rumah ya, maka tidak, ya alhamdulillah tidak boleh dibunuh. Ya. Gitu Ari, yaitu adablah ya Rasulullah yang telah mengajarkan. Jadi termasuk adab. Nah, hukumnya tersendiri adalah ya, jika kita dalam keadaan terpaksa, silahkan dibunuh ular tersebut. Yang terpaksa gitu. Misalkan seperti ada anak kecil gitu ya Pak. Betul. Atau emang ular itu pokoknya memang kondisinya benar-benar memaksa kita untuk membunuhnya. Membunuh baru boleh ya Pak. Baru boleh dibunuh begitu. Iya, soalnya memang dalihnya itu sendiri kebanyakan di rumah saya itu ada anak kecil. Nah, itu suatu alasan, artinya jika ya di dalam rumah tersebut ada anak kecil untuk menjaganya, kan gitu ya. Iya, betul. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya menganjurkan kepada kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku ya, maka akan aku kabulkan doamu. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah agar kita ya bisa diberikan keselamatan. Apa doa tersebut bunyinya? Bunyinya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu termasuk daripada ya bacaan ta'awuz. Bacaan ta'awuz. Betul. Artinya Pak? Nah, itu artinya adalah doa tersebut adalah untuk meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammati artinya adalah aku berlindung. Ya. Bikalimatillahi kepada kalimat-kalimat Allah tammati yang sempurna. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari hal-hal yang artinya yang tidak memungkinkan. Di sini syarri, di sini artinya adalah kejelekan. Iya, khalaq adalah perbuatan yang tidak baik gitu. Jadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ini adalah salah satu doa untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan perlindungan oleh Allah dari hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk misalnya kita jika ada di dalam rumah termasukkan ular. Nah, kita bisa baca doa tersebut gitu. Iya. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Atau mungkin ya kalau misalkan memang kondisi seperti itu bisa juga kan panggil anak reptil ya Pak Ustadz. Betul, iya anak reptil. Iya. Untuk bisa direscue gitu. Iya, apalagi kalau ada anak reptil ya. Iya. Soalnya teman-teman, terakhir waktu itu saya kesini nih karena di rumah Pak Ustadz ini ada ular. Betul, ya, iya. Iya, jadi saya ditelepon waktu itu jam berapa? Habis Isya ya Pak? Iya, habis Isya. Habis Isya ditelepon, langsung saya meluncur ke sini teman-teman. Ternyata itu betul ada 1 ekor ular cicak. Ular kobra. Iya, ular cicak. Nah, dalam hal tersebut Pak Ustadz mencontohkan walaupun dalam posisi ketakutan, tapi berusaha untuk menyikapi dengan bijak. Betul. Masih tetap pakai adab terhadap sesama makhluk ya Pak Ustadz ya. Gitu, makanya saya pun langsung meluncur ke sini gitu. Nah, oke Pak Ustadz, pertanyaan yang selanjutnya tentang sekarang ini kan banyak yang makan apa aja dimakan gitu Ustadz ya. Iya.
Termasuk juga ada YouTuber ya. Dia bikin konten itu konten makan. Nah, itu apa aja dimakan termasuk ular. Iya. Nah, yang seperti itu menurut sudut pandang Pak Ustadz gimana Pak? Iya, betul. Nah, ular adalah salah satu jenis makhluk yang diharamkan untuk dimakan, ya. Betul. Jadi apapun ya bentuknya ular, yaitu diharamkan untuk dimakan. Kenapa? Ya, ular ini adalah jenis binatang yang buas, gitu. Iya. Buasnya di mana? Yaitu di bisanya, gitu ya. Meskipun dia tidak buas, kemudian bisanya tidak mematikan, tetap binatang itu diharamkan oleh Allah ya untuk memakannya, gitu. Jadi ular itu adalah termasuk binatang yang diharamkan untuk dimakan. Iya. Memang Pak Ustadz ular sendiri terkategorikan satwa liar. Betul, satwa liar. Ya, betul. jadi dia memang bukan tergolongnya satwa peliharaan, bukan. Betul. Iya. Jadi termasuk binatang diharamkan, Ari. Iya. Ya, yang tidak boleh dimakan, bukan tidak boleh, haram hukumnya. Haram dimakan. Iya, haram dimakan. Bukan tidak boleh lagi. Bukan haram. tidak haram, betul. Iya. Adapun haram berarti nggak boleh. Iya. Nah juga ada yang mengatakan darahnya kan gitu untuk sebagai pengobatan tuh bagaimana kan gitu ya. Iya, katanya buat nambah stamina, Bos. Betul, buat nambah stamina. Daya gedor. Iya, kameramen kan. Iya, betul sekali. Iya, itu pun sama, tidak. Sama, ya? Iya, tidak dibolehkan, termasuk haram juga gitu hukumnya gitu. Seandainya untuk dimanfaatkan dalam hal lain, contoh seperti yang tadi udah kita obrolin, tuh kulitnya diambil untuk bikin tas, Betul. bikin sabuk, itu gimana Pak? Betul. Nah, untuk masalah kulitnya kan gitu ya. Iya. Itu kan bisa disebut dengan kearifan lokal gitu ya. Kearifan lokal ya, betul ya. Kearifan lokal ya dimanfaatkan. Ya, iya, karena salah satu kulit tersebut ya berguna. Mengapa? Untuk dimanfaatkan sebagai komoditi kemanfaatan buat masyarakat. Betul. Salah satunya dibuat bikin tas gitu ya. Kemudian juga dibuat gesper. Nah, itu pun dengan pengolahan yang betul-betul ya, artinya pengolahan yang bersih. Iya, dari apapun bentuknya, najisnya atau apanya gitu ya. Kudu dibersihkan gitu. Jadi betul-betul langkah-langkahnya itu atau caranya itu harus betul diperhatikan. Betul sekali. Jangan sampai masih ada najis yang tersisa. Betul. Karena nanti kalau yang nanti itu kan dipakai, namanya pakaian dipakai buat ibadah ya. Betul sekali. Iya, ibadah ini ya semua umat pasti kan ada ibadahnya. Gesper, kita pakai gesper, kemudian ya gesper dipakai celana buat sholat. Gimana hukumnya kan gitu ya? Nah, iya, betul, itu makanya perlu sekali. Iya, berarti walaupun haram dimakan, bukan berarti itu haram untuk dimanfaatkan. Dimanfaatkan, betul. Kulitnya. Iya. Oke. Iya, betul. Yang penting pengolahannya itu yang betul ya, Pak Betul, Ustadz ya. betul sekali. Supaya najisnya ini bersih. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Pertama tentang hukum. Iya, hukum Membunuh ular. Kemudian tentang memakan ular. Betul. Terus pemanfaatan kulitnya untuk komoditas ya. Iya. Semoga ini jadi bahan referensi buat kita semua. Semoga bermanfaat. Terus doakan juga Pak Ustadz Ibnu supaya senantiasa sehat. Amin. Keluarga beliau juga. Amin. Terus semakin sukses. Pak Ustadz gitu aja. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Iya, terima kasih Ari. Ya, mudah-mudahan manfaat. Ya. Amin. Iya.